Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi atau membahas soal beserta materi kompetensi teknis P3K, yang mana di sini targetnya adalah 7 menit. Teman-teman sudah bisa memahami tipe soal ini, tentunya potensial naik ujian P3K Guru. Jadi khusus untuk materi soal di sini itu adalah kompetensi teknis P3K Guru untuk semua jenjang, karena ini adalah pedagogik. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke materi soalnya. Jadi untuk soal nomor 1, soalnya seperti ini teman-teman ya. Seorang guru dituntut memiliki kemampuan keterampilan bertanya dalam proses pembelajaran. Di antara pernyataan di bawah ini, manakah yang kurang tepat mengenai fungsi pertanyaan dalam pembelajaran? Jadi di sini kata kuncinya adalah manakah yang kurang tepat mengenai fungsi pertanyaan dalam pembelajaran. Nah, sebelum admin menjawab, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu dan tulis jawabannya di kolom komentar. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini opsi jawabannya yang pertama adalah A, mengukur keberhasilan guru dalam menyampaikan pokok pelajaran. B, merangsang siswa mencari bahan yang lebih banyak atau eksplorasi. C, mendorong minat siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. D, mengembangkan dan membangun konsep diri siswa secara individu. Dan E, mendorong motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah, jika kita pilih opsi A, mengukur keberhasilan guru dalam menyampaikan pokok pelajaran, itu sepertinya kurang tepat teman-teman ya, karena fungsi pertanyaan itu tidak semata-mata menentukan keberhasilan guru dalam guru menyampaikan pokok pelajaran. Terkadang yang istilahnya fungsi dari keberhasilan seorang guru itu bisa berasal dari teknik mengajar, strategi pembelajaran, kemudian model pembelajaran ataupun media yang dipergunakan. Jadi jika kita memilih jika mengukur keberhasilan guru dalam menyampaikan pokok pelajaran itu adalah fungsi dari pertanyaan, itu kurang tepat teman-teman ya. Nah, sedangkan jika kita milih opsi B, merangsang siswa mencari bahan yang lebih banyak atau eksplorasi, itu tentunya jika guru memberikan pertanyaan dalam proses pembelajaran, itu akan merangsang minat siswa untuk mencari bahan yang lebih banyak agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Seperti itu, jadi masuk teman-teman ya. Kemudian untuk opsi C, mendorong minat siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, itu juga termasuk fungsi pertanyaan teman-teman ya, karena semakin banyak pertanyaan yang diberikan oleh guru kepada siswa, itu secara otomatis sebagian besar siswa akan termotivasi atau mendorong minat siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Begitu juga dengan opsi D, itu mengembangkan dan membangun konsep diri siswa secara individu. Guru memberikan pertanyaan kepada setiap individual dalam kelas itu di dalam kelas, itu secara otomatis itu bisa membangun konsep diri siswa secara individu untuk memecahkan atau mencari jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Kemudian E, mendorong motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Tentunya itu adalah salah satu fungsi utama dari pertanyaan. Karena dengan adanya pertanyaan, maka itu motivasi siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran itu akan lebih meningkat. Jadi, di sini manakah yang kurang tepat mengenai fungsi pertanyaan dan pembelajaran? Tentunya opsi jawabannya adalah A. Jadi yang paling tepat adalah A, itu karena ada kata kurang tepat teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lihat pembahasannya di sini. Pembahasannya di sini langsung dari fungsi pertanyaan. Nah, pertanyaan dalam proses pembelajaran memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mendorong minat dan motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 2, mengevaluasi persiapan siswa dan mengecek pemahaman siswa terhadap suatu tugas, mendiagnosis kekuatan dan kelemahan siswa. Kemudian keempat, mereview apa yang telah diajarkan. Dan yang kelima, mengarahkan siswa untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan baru dalam menggali permasalahan. Yang keenam, merangsang siswa mencari bahan untuk data. Dan 7, mengembangkan dan membangun konsep diri siswa secara individu. Itu adalah fungsi dari pertanyaan. Dan mengembangkan keberhasilan seorang guru itu tidak mutlak bahwa itu adalah fungsi pertanyaan. Jadi apa yang admin jawab tadi itu sudah tepat teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2.
Soal nomor 2 seperti ini, seorang guru menyampaikan materi pembelajaran secara langsung melalui aplikasi video conference yang diikuti oleh siswa secara terpisah. Komunikasi yang terjadi pada kasus tersebut adalah A. Komunikasi langsung satu arah atau one way direct communication. B. Komunikasi media internet atau internet media communication. C. Komunikasi media massa atau mass media communication. Dan D. Komunikasi langsung bermedia atau mediated direction communication. Komunikasi langsung dua arah, two was direct communication. Jadi di sini intinya adalah kata kuncinya di sini teman-teman adalah aplikasi video conference yang diikuti oleh siswa secara terpisah. Artinya guru menyampaikan materi itu secara langsung tapi melalui aplikasi video, baik itu Zoom, Google Meet, WhatsApp dan sebagainya seperti itu. Nah, kira-kira jawabannya apa teman-teman ya? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar. 5 4 3 2 1. Jadi kalau kita lihat di sini ini sebenarnya adalah materi pembelajaran langsung, cuman itu berbasis aplikasi teman-teman. Jadi ini sebenarnya komunikasi langsung tapi ada media yang digunakan. Jadi opsi jawabannya adalah D, yaitu komunikasi langsung bermedia. Medianya apa? Yaitu aplikasi video conference, baik itu Zoom, Google Meet dan aplikasi lainnya. Jadi ini adalah komunikasi langsung bermedia, seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya atau pembahasannya dulu. Nah, pembahasannya di sini, sebagaimana kita ketahui bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban manusia, maka komunikasi bermedia. Nah, ini mediasi communication telah mampu memadukan komunikasi berlambang bahasa teman-teman dengan komunikasi yang berlambar gambar serta warna. Jadi ini jawabannya tepat adalah komunikasi langsung bermedia, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Soalnya nomor berikutnya seperti ini. Perhatikan contoh kegiatan berikut ini. 1. Menyampaikan tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran. 2. Mempersiapkan hal-hal apa yang harus dilakukan baik oleh guru maupun siswa pada pembelajaran. Dan 3. Menyampaikan topik atau materi apa saja yang akan dibahas pada pembelajaran yang akan dilakukan. Contoh ketiga hal tersebut dalam kegiatan komunikasi termasuk kegiatan dalam upaya menyamakan titik-titik dalam komunikasi. Jadi di sini intinya teman-teman adalah upaya menyamakan titik-titik dalam komunikasi. Nah, di sini mempersiapkan, kemudian ada menyampaikan topik teman-teman dan ada menyampaikan tujuan. Berarti agar menyampaikan tujuan, mempersiapkan hal-hal yang dilakukan oleh guru serta menyampaikan topik itu bisa berjalan secara beriringan tanpa ada miskomunikasi, maka kira-kira apa yang harus kita samakan? Apakah A tujuan, B prasangka, C persepsi, D perspektif dan EPC. Nah, silakan teman-teman jawab dulu ya. 5 4 3 2 1. Jadi jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah persepsi. Jadi ketika kita menyamakan persepsi dalam komunikasi, maka secara otomatis kegiatan pembelajaran itu akan bisa terlaksana dengan baik. Akan ada komunikasi yang baik dan hasil aksi akan lebih baik. Namun jika kita tidak menyamakan persepsi, maka akan terjadi understand miscommunication atau ada kesalahpahaman. Nah, jadi intinya dalam kegiatan apapun itu, apalagi dalam kegiatan pembelajaran, maka menyamakan persepsi dalam komunikasi itu sangat penting teman-teman ya, seperti itu. Jadi jawabannya C. Nah, di sini kita coba lihat materinya, di sini sangat jelas sekali. Nah, materinya seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini yang admin lingkari materinya, di sini pesan harus dimaknai bersama antara penyampai dan penerima. Sebab dengan memahami makna yang sama terhadap suatu pesan, tindakan yang diharapkan terhadap efek komunikasi menjadi sama. Perbedaan makna pesan, persepsi akan menghasilkan salah penafsiran pesan atau di sini ada misinterpretation yang akan berakibat misunderstanding teman-teman ya, dan hasilnya akan misaction. Artinya ada kesalahpahaman, kemudian ada kesalahan pelaksanaan jika kita tidak melakukan persamaan persepsi ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah paham. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Soal berikutnya adalah komunikasi itu merupakan proses simbolik. Pernyataan ini merupakan A. Prinsip komunikasi, B. Istilah komunikasi, C. Tujuan komunikasi, D. Bentuk komunikasi, dan E. Fungsi komunikasi. Silakan teman-teman jawab dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi komunikasi itu adalah merupakan proses simbolik teman-teman ya. Kata kuncinya proses simbolik. Jadi proses simbolik itu berarti ada prinsip komunikasi. Berarti jawaban yang paling tepat adalah A atau prinsip komunikasi. Nah, di sini kita bisa langsung melihat pembahasannya teman-teman ya. Pembahasannya sehingga prinsip komunikasi yang benar di sini, komunikasi menurut Deddy Mulyana memiliki 12 prinsip teman-teman ya. Yang pertama itu adalah komunikasi adalah proses simbolik. Nah, jadi di sini ada kata proses simbolik, berarti itu sudah benar dengan ini. Prinsip komunikasi teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya seperti ini teman-teman ya. Contoh pesan nonverbal yang terjadi pada proses pembelajaran di kelas yaitu A. Guru memberikan instruksi dengan tegas supaya siswa tidak bekerja sama dalam mengerjakan ujian. B. Guru memberikan standing applause kepada kelompok yang presentasi hasil kerjanya bagus. C. Siswa menanggapi langsung pertanyaan dari guru yang ditujukan kepadanya. D. Siswa bertanya langsung tentang materi pelajaran yang tidak dimengerti. Guru bertanya langsung tentang materi pelajaran yang tidak dimengerti oleh siswa. Jadi kata kuncinya di sini teman-teman adalah pesan nonverbal. Pesan nonverbal itu adalah pesan yang tidak langsung atau hanya diberikan tanpa mimik bahasa, tanpa ucapan, atau hanya melalui gerakan tangan teman-teman ya. Gerakan tangan, gerakan mata. Itu contoh-contoh dari pesan nonverbal. Nah, kira-kira mana jawaban yang paling tepat teman-teman ya? Silakan teman-teman jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah B. Guru memberikan standing applause kepada kelompok yang persentase hasil kerjanya bagus. Standing applause itu teman-teman itu tidak melalui pernyataan langsung, itu tidak melalui media komunikasi suara secara langsung kepada kelompok, tetapi itu langsung melalui gerakan badan, yaitu tepuk tangan sambil berdiri. Berarti standing applause itu berarti tepuk tangan sambil berdiri itu tanpa mengeluarkan kata-kata atau ucapan. Berarti itu masuk ke dalam nonverbal. Jadi yang paling tepat adalah B. Sedangkan C, menanggapi langsung, itu berarti kita langsung menanggapi dengan menggunakan suara atau menggunakan bahasa langsung dari kita dengan D dan E teman-teman ya. Jadi yang nonverbal di sini adalah A. B. Guru memberikan standing applause. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya atau contoh soal ya. Soal berikutnya seperti ini. Perhatikan kata istilah liquid dalam pembelajaran IPA dengan kata istilah likuiditas dalam pembelajaran IPS. Nah, istilah tersebut memiliki arti yang berbeda dengan konteks masing-masing. Kesalahan memahami suatu istilah dapat menghambat dalam proses komunikasi pembelajaran. Hambatan ini biasa disebut. Nah, kata kunci di sini jelas teman-teman ya. Kata kuncinya adalah liquid di pembelajaran IPA dengan liquid yang ada di pembelajaran IPS. Liquid di pembelajaran IPA dengan liquid yang istilah liquid yang ada di pembelajaran IPS, meskipun cara pengucapan tulisan itu sama, tetapi sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Nah, hambatan ini biasa disebut apa teman-teman ya? Silahkan teman-teman jawab dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi jawabannya adalah semantik, hambatan semantik. Hambatan semantik itu adalah hambatan yang disebabkan oleh kesalahpahaman mengartikan sesuatu yang meskipun pengucapannya itu sama tetapi sebenarnya maknanya itu berbeda. Sama halnya dengan liquid dalam IPA dengan liquid di IPS itu tentunya memiliki makna yang berbeda. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya atau materinya di sini gangguan semantik. Semantik adalah pengetahuan mengenai pengertian kata-kata yang sebenarnya. Lambang kata yang sama akan diartikan berbeda untuk orang-orang yang berlainan. Kata cokot berarti ambil untuk orang Sunda, sedangkan untuk orang Jawa berarti makan. Banyak kata-kata dalam konteks pembelajaran IPA yang maknanya dapat berbeda bila kita tidak memahami konteks yang menyertai dalam suatu proses pembelajaran. Jadi sangat jelas teman-temannya, sangat jelas bahwa jawabannya adalah gangguan semantik seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal terakhir ya. Ini soal terakhir teman-teman ya. Suara yang terputus-putus akibat mikrofon yang jelek atau gambar yang buram, banyak semut karena TV yang rusak. Hal tersebut dalam komunikasi masuk kepada gangguan. A. Gangguan kepentingan, B. Gangguan fisik, C. Gangguan semantik, D. Gangguan mekanik, E. Gangguan budaya. Jadi kata kuncinya di sini adalah gambar
televisi itu seperti semut atau buram. Penyebabnya adalah suara yang terputus akibat mikrofon yang jelek. Berarti ada mesin yang bermasalah di televisi atau pemancar televisi. Jadi itu apakah masuk gangguan kepentingan, gangguan fisik, gangguan semantik, mekanik atau budaya? Di sini jawabannya sudah sangat jelas teman-teman ya. Silahkan teman-teman pilih sendiri jawabannya dan komen di kolom komentar untuk jawaban untuk soal terakhir. Seperti itu teman-teman ya. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video soal admin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.